Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep cemilan yang super simple dan murah meriah dari olahan singkong. Ini cocok sekali dijadikan cemilan pada saat lagi ngopi maupun dijadikan sebagai ide jualan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 800 gram singkong yang sudah kita kupas dan kita potong-potong juga seperti ini. Pilih singkong yang kualitasnya itu bagus ya teman-teman, biar nanti kalau kita rebus maupun kita kukus singkongnya ini empuk dan lunak. Langsung aja ini singkongnya kita rebus dengan menggunakan api sedang. Kita tambahkan juga air putih secukupnya sampai si singkongnya ini terendam dengan air putih. Kemudian ini akan kita rebus lebih kurang 25 menit sampai si singkongnya ini empuk ataupun lunak. Setelah kita rebus lebih kurang 25 menit, ini singkongnya sudah empuk seperti ini. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Selagi panas, ini singkongnya langsung aja kita haluskan ataupun kita hancurkan dengan menggunakan ulekan seperti ini. Atau boleh juga dengan menggunakan gelas kaca. Ini bisa disesuaikan dengan alat yang ada di rumah. Dan kalau pengen lebih cepat, ini singkong juga boleh dihaluskan dengan menggunakan chopper. Nah, ini singkongnya sudah halus seperti ini. Langsung aja ini kita gemburkan ataupun kita aduk dulu dengan menggunakan centong nasi. Kemudian langsung aja kita tambahkan 100 gram kelapa parut bagian yang putihnya. Kita tambahkan juga 100 gram gula pasir. Untuk takaran gulanya ini itu bisa disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang kita inginkan. Kemudian kita tambahkan juga 1 saset vanili bubuk. Lanjut kita tambahkan juga 1 sendok teh garam halus. Kemudian kita tambahkan juga 4 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini akan kita aduk sampai merata, sampai nanti adonannya ini teksturnya itu halus dan mudah kita cetak. Biar lebih gampang teraduknya, di sini langsung aja kita aduk dengan menggunakan tangan. Tapi sebelumnya tangannya dipastikan dulu sudah dicuci sampai bersih. Ini adonannya akan kita uleni sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya itu bisa kita bentuk dan teksturnya itu halus. Nah, ini dia adonannya sudah jadi. Untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini, lembut dan teksturnya itu juga halus. Ini siap untuk kita cetak. Dan di sini kita sudah siapkan juga minyak goreng secukupnya untuk mengolesi tangan, biar nanti pada saat kita cetak ini adonan tidak lengket di tangan. Langsung aja kita ambil secukupnya adonan atau lebih kurang 1 sendok makan penuh. Kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan dan kita bulatkan seperti ini. Lalu kita pipihkan membentuk persegi. Untuk bentuknya ini bebas ya teman-teman, mau bulat ataupun memanjang itu bebas sesuai selera aja. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya ini selesai kita cetak. Nah, ini dia cemilannya sudah selesai kita bentuk ataupun kita cetak. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita siapkan adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 5 sendok makan tepung beras. Kita tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu. Kemudian 1 sendok makan tepung tapioka. Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh garam halus.
Lanjut kita tambahkan air putih secukupnya. Ini airnya kita masukin secara bertahap dan kita aduk adonannya ini sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal. Dan ini dia adonan basahnya sudah jadi. Untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini, tidak terlalu encer dan cukup kental. Kemudian lanjut adonan yang sudah kita bentuk tadi langsung aja kita celupkan ke adonan basah. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan adonan basah seperti ini. Kalau sudah, ini siap untuk kita goreng. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini cemilan langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang. Cemilannya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu sedikit kuning kecoklatan. Dan kalau bagian bawahnya itu sudah mengeras seperti ini dan berwarna sedikit kecoklatan, langsung aja dibalik biar nanti matangnya itu merata. Kalau dia lengket satu sama lain, jangan lupa dipisahkan. Kalau warna cemilannya sudah kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai semua cemilannya itu habis. Cemilan dari olahan singkong ini selain cara membuatnya itu mudah, rasanya itu juga sangat enak, lembut dan juga harum. Ini cocok sekali dijadikan sebagai ide jualan maupun cemilan pada saat lagi ngopi. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu tahu putih secukupnya. Kemudian ini tahunya kita hancurkan dulu dengan menggunakan garpu seperti ini. Nah, ini tahunya sudah hancur, ini sudah cukup ya. Langkah selanjutnya kita tambahkan 1 buah wortel yang sudah kita parut dengan parutan keju. Kemudian 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri yang sudah kita iris-iris. Kita tambahkan juga 1 butir telur. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini kita menggunakan garam halus secukupnya. Setengah sendok teh merica bubuk. 1 sendok teh bawang putih bubuk atau secukupnya. Setengah sendok teh soda kue. Kita tambahkan juga 1 sendok teh kaldu ayam. Kalau semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk sampai tercampur merata. Kalau bahan-bahannya ini sudah tercampur merata, langkah selanjutnya kita tambahkan 4 sendok makan tepung maizena atau boleh diganti dengan tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian kita tambahkan juga 8 sendok makan tepung terigu. Kemudian lanjut ini akan kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Di sini kita tidak perlu lagi menambahkan air ya teman-teman, karena tadi tahunya cukup mengandung air. Kebetulan di sini kita menggunakan centong nasi, cukup sulit mengaduknya. Langsung aja kita aduk dengan menggunakan sendok seperti ini. Ini adonannya kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Nah, kebetulan ini adonannya masih lembek ataupun masih lunak seperti ini. Langkah selanjutnya kita tambahkan kembali 2 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan tepung maizena. Jadi total di sini kita menggunakan tepung terigu 10 sendok makan dan 5 sendok makan tepung maizena. Nah, ini kembali lanjut kita aduk sampai benar-benar tercampur merata, sampai nanti adonannya itu bisa kita bentuk. Nah, ini dia adonan tahunya sudah jadi. Untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini. Langkah selanjutnya ini bakalan kita cetak sesuai selera.
Ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita bulatkan seperti di video. Nah, ini dia hasilnya. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya itu habis. Untuk ukuran besar kecilnya bola-bola tahu ini itu bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Nah, ini dia bola-bola tahunya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan 15 pieces. Langkah selanjutnya ini bakalan kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Sebelumnya di sini kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini langsung aja kita goreng. Kita gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Dan bola-bola tahunya ini bakalan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Dan jangan lupa sesekali dibolak-balik biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Kalau bola-bola tahunya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Ini dia bola-bola tahunya sudah matang. Ini bola-bola tahu sangat cocok disajikan dengan saus sambal seperti ini. Rasanya itu sangat enak, gurih, dan juga lembut seperti ini. Ini bola-bola tahu sangat cocok dijadikan cemilan maupun dijadikan sebagai ide jualan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.